informasi bagaimana pembelajaran spot capturing diterapkan di jenjang SD. Gitu. Nah, sedikit memberikan kesimpulan dari tayangan tadi bahwa dari tim paket A ini tadi yang menyampaikan pertama kali adalah Kak Priska namanya. Nah, Kak Priska ini menyajikan perkalian bilangan, ya, perkalian dan pembagian bilangan untuk kelas rendah kelas 1 dan 2. Itu dengan spot itu adalah permainan tradisional Dragon. Nah, sejujurnya saya teringat di waktu saya masih kecil, waktu SD gitu, itu masa-masa bahagia saya gitu waktu kecil. Hanya satu perkara yang paling berat yaitu PR matematika. Nah, dengan metode seperti ini, gitu kan, harapan kami gitu ya, permasalahan berat itu menjadi tidak berat seperti itu. Nah, kebermanfaatan yang dapat kita petik tadi adalah bahwa kita bisa mengenalkan permainan tradisional, ya, permainan tradisional milik kita sendiri, milik leluhur, milik bangsa Indonesia, itu dikenalkan kepada generasi baru gitu, ya, peserta didik, ya, supaya ya permainan tradisional ini bisa memecah dominasi permainan gadget gitu saja. Jadi tidak hanya gadget saja yang dipegang itu, tapi juga melestarikan permainan tradisional yang dimanfaatkan untuk kemampuan berpikir. Gitu. Nah, untuk presentasi yang kedua itu adalah Kak Juju, ya, Kak Juju ini tadi sebagai post leader, ya, beliau menyampaikan materi IPA di kelas 3 tentang ciri-ciri makhluk hidup yang sebagai spotnya itu ada di kebun, ya. Beliau tadi menggambarkan bagaimana perilaku ayam. Nah, mungkin itu kalau di kalangan pedesaan itu menjadi biasa, tetapi menjadi luar biasa kalau di tempat kami Bapak Ibu, ya, kami di area perkotaan Kota Semarang itu sangat minim sekali kebun, karena kebun-kebun di tempat kami perlahan sudah beralih fungsi menjadi proyek perumahan baru. Nah, sehingga kesempatan peserta didik, kesempatan anak-anak untuk main langsung ke kebun, melihat kucing, melihat ayam secara langsung itu sudah tidak, ya, kesempatan sudah mulai berkurang begitu. Nah, sehingga ketika mereka ditunjukkan cara langsung seperti itu jadi heboh. Kemudian untuk kelas ketiga itu adalah matematika, mata pelajaran matematika untuk kelas 6 disampaikan oleh Kak Hugo, yaitu tentang operasi hitung persen, ya, dengan mengambil spot di minimarket. Nah, kemudian peserta didiknya itu diarahkan untuk mencari spot, ya, selain di minimarket gitu, walaupun di minimarket boleh. Ya, jadi manfaat yang dapat diambil itu adalah bahwa peserta didik itu mengetahui manfaat dari proses dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk potongan harga. Sehingga dari dari persen-persen di pembelajaran pusat perbelanjaan ini mereka dapat istilahnya dapat mengkalkulasi, gitu kan? Dapat mengkalkulasi potongan berapa, harga asli berapa, sehingga dia dapat memanage atau manajemen uangnya untuk digunakan belanja. Nah, kemudian untuk sesi berikutnya ini adalah presentasi dari tim paket B, itu tim paket B yang akan dimoderatori sebagai leader posnya adalah Kak Dariat. Semoga Kak Dariat waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi waktu Indonesia Tengah sudah menunjukkan pukul 1 ya. Pada kesempatan kali ini saya bersama tim ada Kak Ika dan Kak Eka dan Kak Ika. Nanti bisa bergeser dulu Kak, karena saya akan coba mulai dari kelas 7 ya Kak Ika, Kak Ika dan Kak Eka seperti itu. Nah ini heterogen, jadi di bahasa, di sosial dan di sains seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Kak Eka untuk bahasa Inggris, waktu dan tempat saya kecil. Silakan Kak Eka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Eka. Saya adalah tutor bahasa Inggris di KKT. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Inggris materi prosedur teks di modul 1 untuk kelas 9. Langsung saja kita buka videonya. Yang pertama tentang materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, Kak Eka will explain to you about procedure text. So, what is procedure text? Procedure text is text that telling us about making or doing something, some steps. Jadi, procedure text itu adalah teks minum. Procedure text, fungsi, the goal, the purpose, tujuan procedure teks dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita tidak hanya bisa untuk membuat sesuatu, tapi juga menjelaskan, membuat atau mengerjakan sesuatu secara contoh dari procedure text. The first one is manual or guide. Jadi kalau kita membeli sesuatu, di situ ada petunjuk suatu produk, itu juga masuk dalam tahu, oh begini cara untuk mengerjakan atau cara membuat makanan, menjelaskan bahan dan materialnya. Lalu ini adalah yang sering sekali sekarang sedang trending di mana-mana, yang orang tentang komputer, cara menginstal, tutorial, bahkan playing game aja ada tutorialnya sekarang. And then next, yang kedua adalah material, itu adalah steps atau langkah-langkahnya. Untuk lebih jelas, mari kita simak generic structure pada procedure text. Dari atas sendiri ada title atau judul. Judulnya adalah How to Make a Delicious Sunny Egg. Itu bisa juga goal. Selanjutnya adalah ingredients. Nah, ada an egg, 3 tablespoons of drying oil, and a little salt. Nah, there are 4 language features in procedure text. Ada using simple present tense, action verb, imperative sentence, and then they use imperative sentence dan sequence adverb. Nah, sekarang simak contoh dari procedure. Ya, langsung ke video contoh the sample of procedure text. Hello everyone, today I will show you how to make infused water. The first ingredient and material, lemon. Jadi tujuan di sini adalah siswa bisa memahami dari awal bahan. The steps are pour the water, lemon, lalu penggunaan bahan dalam teks diperhatikan di bagian 6 until 8 hours. Present tense, lalu imperative sentence, sampai penggunaan urutan, kata keterangan dalam urutan bahasa Inggris. Nah, sekarang masuk ke ruang 3 ya. Tentang feedback dari siswa dalam pembuatan video procedure text. Pertama dari Abigail Amanhila, kelas 9. Hi guys, so today I will tell you how to make introduction. I use Mr. That because my nose is actually you can use any kind of and start and prepare in the top. Menggunakan bahan yang simpel mungkin yang ada di rumah, tetapi menjadi hasil yang lebih bermutu. For start, that has been dissolved with water.
So give cheese if you want to be more creamy, and green black pepper if you want to a spicy touch. So thank you for watching. Bye. Indomie carbonara dari awal hingga akhir. Ya, kita ke penilaian dulu untuk Abigail Mantila di file Word. Ya, di sini saya memberikan 7 kriteria pada rubrik aktualisasi siswa karena di bahasa Inggris ini ada 4 skill dan di materi procedure text saya menekankan skill speaking atau berbicara. Jadi saya menggunakan penilaian rubrik dalam berbicara dari 1 sampai 7. Yang saya tekankan yang nomor 5 tentang pronunciation, fluency, dan accuracy. Jadi dari yang pertama, apakah bisa menyebutkan identitas diri dalam video? Yang pertama tadi Kila menjelaskan nama, kelas, dan apa yang mau dia buat, jadi jelas. Lalu menjelaskan generic structure dari procedure text dalam video. Di video tadi Kila menjelaskan dari awal, dari title, terus material, bahan, hingga steps atau langkah-langkah dalam membuat Indomie carbonara. Jadi Kila sudah mampu menjelaskan generic structure dari procedure text itu secara runtut. Jadi kalau di procedure text ini yang ditekankan adalah keruntutan dari awal hingga akhir. Yang ketiga adalah yang sudah saya jelaskan, menjelaskan langkah-langkah secara runtut, lalu menggunakan language feature atau ciri kebahasaan dalam procedure text dengan baik dan tepat. Jadi Kila tadi sudah menggunakan present tense dengan benar, menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah karena dia membuat resep makanan. Jadi diawali dengan imperative sentence, lalu ada sequence of adverb, ada urutan, misalkan first, second, after that, and then finally. Yang terakhir biasanya diakhiri dengan finally. And then yang nomor 5, pronunciation, fluency, and accuracy. Saya beri skor 2, kenapa? Karena untuk Kila fluensinya sudah baik, tapi untuk pronunciation-nya beberapa kata masih ada yang untuk mispronunciation-nya masih ada beberapa yang ditemukan. Lalu nomor 6, kreativitas. Saya nilai maksimal karena dari penampilannya di video, pengeditan, dan pembuatan dari bahan yang sederhana menjadi makanan yang enak. Lalu yang terakhir percaya diri. Dia sangat percaya diri dalam menampilkan project procedure text ini. Selanjutnya adalah video yang kedua dari Nindi Suci Ayu, kelas 9, masih dengan tema yang sama, membuat makanan. Sebenarnya procedure text ini tidak harus membuat makanan, tapi Nindi, and I'm going to show you how to make Oreo popsicles. Let's start. First, break it into crumbs. Second step is cut Oreo sausage. Nah, di sini kita bisa lihat Nindi sudah menjelaskan bahan-bahannya. Jadi dia langsung loncat dari title ke steps-nya langsung. Dan wajahnya ditutupi stiker kurang percaya diri, padahal aslinya percaya diri. Ice cream stick. Hooray! After that, we have to freeze it in the freezer for about 10 hours, and it's ready to serve. 2, 3, action. The second step is you have to cut the Oreo. Watch out!
Ya, kembali ke rubrik penilaian aktualisasi yang lembar kedua, page 2, lanjutannya tadi. Ya, saya memberikan nilai skor 2 pada menyebutkan identitas diri dalam video karena tidak menyebutkan secara jelas nama kelas seperti Kila tadi. Lalu menjelaskan generic structure dari procedure test dalam video karena Nindi tidak menyebutkan bahan-bahan secara rinci dan tidak menjelaskan steps-nya secara oke, begini step-nya, oh this is the steps gitu. Jadi saya nilai kurang karena di situ ada satu bagian yang miss dari bagian dari procedure text itu. Lalu untuk menggunakan language feature atau ciri kebahasaannya, saya nilai 2 karena Nindi tidak menggunakan adverb of sequence, jadi urutannya tidak jelas. Tidak ada after that, and then, walaupun dengan ekspresi yang bagus. Dan nomor 5, pronunciation, fluency, dan accuracy saya nilai maksimal karena memang dia mempunyai kemampuan dalam kefasihan berbahasa Inggris yang baik, dan akurasi itu artinya bisa dipahami dengan mudah. Lalu kreativitas saya nilai maksimal karena dia bisa membuat bahan Oreo itu menjadi es krim. Kalau bisa dilanjutkan kayak kata Kak Zadiat, bisa jadi peluang usaha juga membuat es krim dari Oreo. Lalu yang terakhir percaya diri karena masih ditutupi dengan stiker wajahnya. Jadi saya nilai 2 atau cukup. Sekian. Jadi saya tekankan di sini untuk bahasa Inggris tidak hanya understanding saja atau memahami, tapi using. Jadi menggunakan bahasa Inggris dalam sehari-hari itu bagaimana. Jadi kalau anak-anak itu cenderung malas, enggan karena menganggap bahwa berbicara bahasa Inggris itu hal yang susah. Jadi saya mulai memancing siswa-siswa motivasi bahwa tidak sesusah itu untuk berbicara bahasa Inggris. Dimulai dari hal yang simple, membuat video diiringi dengan backsound, nggak harus langsung berbicara, bisa disisipkan dengan voice-nya mereka, suaranya mereka, sebenarnya mereka berlatih tentang speaking skill. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas paparannya. Menarik sekali, bahasa Inggris itu sekarang menjadi penyambung antar negara sehingga transfer knowledge sama transfer culture atau kebudayaan itu bisa mengalir di setiap negara, di setiap daerah. KIK dari bahasa Inggris, sekarang kita lanjut ke ilmu sosial. Jadi ini ada KIK dari basic ilmu sejarah dan nanti akan memaparkan tentang, nah penasaran ya, kita tunggu saja nanti dari KIK. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu dari seluruh Indonesia yang hadir di acara webinar kali ini. Gimana, masih semangat pada siang ini? Semoga tetap semangat ya. Oke, sebelum itu ya, saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Saya Ika, saya Kak Ika, mengampu pelajaran PKN di kelas 8 dan kelas 9, dan juga saya mengampu juga sejarah untuk SMA. Kali ini kita akan membahas tentang PPKN, tentang nilai-nilai Pancasila sebagai penguat jati diri bangsa. Nah, untuk Pak Fuad akan menayangkan spotcap KIK ilmu sosial. Jadi saya ini akan menampilkan video, silakan ditonton dulu videonya. Video Pak.
terima kasih. Di sini tadi di video itu saya membuat materi tentang gimana sih caranya supaya kita itu mengenal jati diri kita sendiri, diawali dengan pertanyaan mengenai apa yang menurut warga belajar itu mengenai jati diri. Terus juga kalau misalkan tadi dilihat, saya juga menampilkan tentang gambar memantik tentang daya kritis dari anak-anak diambil dari gambar Korea Selatan. Kenapa gambar Korea Selatan? Karena saya telah melakukan asesmen pas awal pembelajaran, di mana saya juga menanyakan tentang ketertarikan anak-anak. Ternyata anak-anak tertarik juga dengan budaya Korea. Nah, kalau misalkan di situ saya juga menampilkan bahwa apa sih yang ada di benakmu ketika mendengar musik Korea? Ada yang menjawab tentang di pandangan K-popnya, terus dramanya, dan juga ada makanannya. Jadi jati diri adalah sesuatu yang melekat bisa di dalam diri manusia ataupun juga dalam benda atau negara. Terus juga saya juga untuk menarik ke Indonesia, karena kita juga membahas tentang Indonesia, saya menampilkan foto tentang Indonesia. Pertanyaan kalau kalian melihat ini, apa yang ada di benak kalian, di benak teman-teman belajar? Di situ saya menampilkan ada batik, dan di situ juga nilai Pancasila. Nah, di sini kita nyambung ke nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi yang dimana adalah dalam keseharian kita harus melekat nilai-nilai Pancasila. Terus juga kenapa juga saya banyak menampilkan gambar tentang diri saya saat mengamalkan Pancasila, karena saya yakin kalau misalkan di situ jadi anak-anak tutornya aja melakukan hal seperti ini, jadi bisa dibilang tutor pun mengalami langsung pengalaman nilai-nilai Pancasila. Oke. Boleh ke ininya Kak, ke PowerPoint-nya. PowerPoint. Jalan terus. Oke, PowerPoint-nya ada di dalam satu file. Kalau di sini sudah nih, Bu. Oh ya, lagi. Nah, di PowerPoint itu saya ya, oke. Ini juga saya menampilkan refleksi dan juga ada tantangannya juga. Oke, di sini PowerPoint saya seperti yang tadi saya katakan, dalam menyusun pembelajaran sebelum membuat RPP, kita membuat kanvas strategi Merdeka Belajar, di mana saya membuat asesmen tentang profil dari murid. Di situ ada 3 kriteria, saya melihat dari pekerjaan orang tuanya, hobinya, dan juga minatnya. Kenapa? Karena saya yakin kalau misalkan kita base-nya dari yang dekat dari anak itu akan lebih kena ke anaknya. Seperti itu. Masih ke atas Kak Fuad, belum ke bawah. Belum ke slide selanjutnya. Masih ke kanvas Merdeka. Oke, terus juga di situ, jadi di dalam kanvas strategi Merdeka Belajar ini saya berpikir dari bawah ke atas gitu. Dari tujuannya dulu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah
untuk memahami tentang jati diri, terus juga dapat memahami nilai-nilai Pancasila, terus dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan anak-anak dapat mengamalkan dan memahami nilai Pancasila sekaligus sebagai penguat jati dirinya. Terusnya, ini adalah beberapa tugas yang dikumpulkan anak-anak. Di sini ada anak yang mengamalkan nilai Pancasila ketiga, persatuan, terus juga saling berbagi, dan juga boleh ke ininya aja Kak, ke contoh-contohnya tugas yang foto-foto kirim anak-anak di bawahnya. Oh, oke. Gimana lihat? Oke, Oke, terus juga di situ saya ada anak-anak yang mengumpulkan tentang cara persaudaraan dia beribadah. Terus oke Kak, iya. Oke, nah di situ ya cara beribadah, dia di lingkungan keluarganya saat ada kakak nenek yang sedang sholat, melakukan ibadah, di situ bahwa di dekat lingkungan dia pun sudah mengamalkan nilai Pancasila. Selanjutnya itu ya ini tentang kerjasama, saling membantu, kerjasama di kompleks lingkungan anak-anak. Terus juga ada di bawahnya itu tentang saling berbagi. Di sini Dava memainkan role play dengan kakaknya yang dimana saling berbagi tentang anak. Terus juga Naila ini dia mengasuh adiknya, saling menyayangi. Oke, terus yang di bawahnya juga ini tentang kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, di mana di sini juga anak-anak sudah mendeskripsikan fotonya, langsung dibuat caption oleh si anak-anak. Kenapa saya juga penugasannya membuat caption? Karena biasanya sekarang kan zamannya media sosial, anak-anak lebih tertarik dan lebih senang kalau misalkan kejadian yang dia lihat itu di post di media sosialnya sebagai kampanye juga, campaign juga, kayak seperti itu. Dan untuk penilaiannya di slide selanjutnya saya juga ada 4 kriteria tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila. Terus juga ternyata anak juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dengan bermain role play. Terus juga anak juga dapat menunjukkan pengamalan nilai Pancasila yang ada di sekitarnya, dan juga dapat menjelaskan kenapa sih kita tuh harus mengamalkan Pancasila, manfaatnya. Oke. Nah, tambahan juga ini sebagai, karena kan kita pembelajarannya daring gitu. Daring salah satu metode yang saya gunakan juga yaitu adalah presensi di bawahnya Kak. Presensi online yang dimana anak-anak juga menampilkan ekspresinya, karena kita tidak bisa bertatap langsung, maka bisa menggunakan emoticon gitu, yang menggambarkan perasaannya anak-anak itu. Ada yang sedang menguap emoticonnya, ada yang sedang ketawa berbahak-bahak, berarti menandakan anak-anak bahagia seperti itu. Dan juga di bawahnya juga selain itu juga di sini buat info buat ibu bapak juga bahwa ternyata melalui pembelajaran daring ini banyak sekali media yang bisa kita manfaatkan untuk lebih dekat dengan sekitar dan lebih kontekstual dengan
anak-anak gitu. Di sini juga kebetulan saya ada ini cuma sekelas info tentang menggunakan Zoom. Ini menggunakan Zoom kita mengunjungi melakukan virtual tour ke museum. Jadi beberapa museum yang ada di Indonesia sudah membuka akses tentang bisa dikunjungi melalui virtual. Ini juga ada contohnya saya dan anak melakukan kunjungan ke Museum Kepresidenan dan Museum Sangiran. Jadi lebih di situ lebih mengenal ke museum karena ini kan kita tidak bisa ke museum langsung, maka kita bisa memanfaatkan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh lembaga. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Kak dari ilmu sosial. Ini belajar tentang memahami nilai-nilai Pancasila. Berikutnya tanpa menunggu lama lagi Kak Ita dari IPA. Silakan Kak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ita. Di sini saya mengaku mapel IPA. Kira-kira ya. Untuk yang pertama saya akan tampilkan video perkecambahan kelas 9. Nah, perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu epidemial dan hipogel. Nah, epidemial itu merupakan tipe perkecambahan yang disebabkan oleh aktivitas hipogel. Pada manfaat dari perkecambahan untuk kita akan oke, silakan ini lakukan ada video cukupnya mineral. Oke, gampang sekali ya kan. Pertama, ketik saja memakai di sini. Update bagaimana penambah dan itu merupakan dengan apakah kami dapat tumbuh pertambahan sayuran seperti pecel dan dari kita atau beberapa. Untuk selanjutnya video penugasan dari siswa yang atas nama Nelsia. Hai semuanya, aku Nelsia kelas 9 mau ngasih tahu tentang proses berkembangnya perkecambahan kacang hijau. Sebelum kita ke proses perkembangan biji kacang, akan tahap awal proses perkembangan ada dua tipe, yaitu hipogel dan epigel. Hipogel merupakan tipe perkecambahan yang disebabkan oleh aktivitas epikotil, sedangkan epigel merupakan tipe perkecambahan yang disebabkan oleh aktivitas hipokotil. Contoh tanaman hipogel diantaranya yaitu ada jagung, padi, mangga, dan lain-lain. Sedangkan epigel contoh tanamannya diantaranya yaitu ada cabai, tomat, biji kacang hijau, dan lain-lain.
Halo semuanya, nama saya Muhammad Arjun Gramatika. Kali ini saya akan mempraktekkan pertumbuhan kacang hijau. Pertama kita siapkan. Kedua kita ambil kacang hijau. Dua hari. Oke, untuk penilaian aktualisasi, siswa pertama yang beratas nama Nelsya, ini ada 6 kriteria yang saya nilai. Yang pertama, yang menyebutkan identitas juri dalam video. Yang kedua, mengeksplorasi konsep yang penting dipelajari. Yang ketiga, keterangan dicantumkan atau dijelaskan secara oral atau tertulis. Yang keempat, fokus video terhadap objek. Yang kelima, langkah kerja disampaikan secara oral atau tertulis. Yang keenam, kreativitas. Menurut saya, Nelsya tadi untuk menyebutkan identitas, mengeksplorasi, kemudian keterangan yang dicantumkan, itu sudah aktualisasinya baik. Kemudian yang fokus videonya tadi, aktualisasinya menurut saya cukup. Dan yang selanjutnya langkah kerja, kemudian kreativitas, aktualisasinya sudah baik. Saya beri skor 94. Kemudian lanjut, untuk aktualisasi siswa yang kedua yang beratas nama Rajendra, itu menyebutkan identitas, kemudian mengeksplorasi konsepnya, itu aktualisasinya cukup menurut saya. Terus keterangan yang dicantumkan juga menurut saya kurang, ya, masih kurang. Untuk fokus video, itu aktualisasinya cukup. Selanjutnya langkah dan kreativitasnya, aktualisasinya sudah baik, dan mendapat skor 88. Sedangkan video yang terakhir atas nama Rashid menyebutkan identitasnya itu belum ada, jadi saya beri nilai aktualisasinya kurang. Kemudian eksplorasi konsepnya juga masih kurang. Keterangan yang dicantumkan juga menurut saya cukup. Selanjutnya fokus, kemudian kreativitasnya sudah baik, dan langkah kerjanya menurut saya cukup. Ya, saya beri nilai skor dengan 66. Sekian pemaparan dari saya. Oke. Sekian video dari saya, pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini dari tim saya, ada Kak Eka, ada Kak Ika, ada Kak Ita. Ini saya juga turut berpartisipasi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Sebenarnya di webinar tahap 1 saya sudah presentasi, namun di jenjang paket C atau SMA. Nah, kali ini saya coba untuk yang di SMP, mungkin Mas Fuad tadi video yang awal bisa diputarkan terlebih dahulu untuk pengantar seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Daryat pada kesempatan kali ini. Kali ini Kak Daryat akan
menyampaikan materi tentang teks pidato persuasif pada tingkat SMP kelas 9. Jadi pada dasarnya pidato itu adalah suatu hal atau materi atau info penting yang disampaikan kepada khalayak atau masyarakat umum. Nah, di sini kalian akan mencoba melihat apa sebenarnya masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, kalau sudah ketemu masalahnya, kita akan coba mempraktekkan dari masing-masing kalian untuk berpidato persuasif. Nah, sebelum kalian mempraktekkan, Kak Daryat ingin menyampaikan suatu hal terkait dengan pidato persuasif. Suatu hal atau info penting wajib disampaikan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang sifatnya informatif maupun teknis. Pidato ini sifatnya mengajak. Jadi pada masa pandemi saat ini kita juga harus mengajak para teman kita atau masyarakat atau keluarga untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Itu salah satu contoh dari pesan atau materi yang disampaikan dalam berpidato. Ingat, pada era perjuangan, Bung Tomo itu melakukan pidato persuasif. Apa? Dengan cara membakar semangat kaum muda sehingga Bung Tomo itu memberi slogan arek-arek Surabaya. Tanpa Bung Tomo, masyarakat atau generasi muda pada saat penjajahan tersebut mungkin sudah tidak punya semangat. Tapi karena ada Bung Tomo, maka terbakar semangatnya tersebut. Nah, seperti itu. Nanti kalian akan coba praktekkan ya. Ini ada kelas 9. Nanti Kak Daryat akan melihat hasil dari pidato tersebut. Ingat bahwa sejak zaman perjuangan sekalipun, masyarakat Indonesia tetap bisa berjuang. Walau hari ini ada pandemi, ada wabah, kita harus tetap semangat dan tidak boleh putus asa. Terima kasih, begitu ya. Nanti Kak Daryat akan melihat contoh pidatonya. Oke, nanti setelah Kak Daryat melihat contoh pidatonya, Kak Daryat akan review atau memberikan penilaian. Sekian dulu ya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, itu untuk ruang materi. Saya ambilkan dari materi pidato persuasif itu dari kelas 9 di modul tengah ya, di modul setelah modul pertama tentang percobaan, modul berikutnya adalah tentang pidato persuasif. Nah, Mas Fuad, saya coba minta tolong untuk materi pidato yang dari Bung Tomo mungkin bisa diputarkan terlebih dahulu sebelum nanti ke pidatonya anak-anak. Judulnya adalah contoh pidato persuasif. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi,
pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jatuh kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih berampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Untukkan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan merancang kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tahu merdeka atau mati. Dan kita yakin semua saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah atau mati. Dan kita yakin semua saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah. Bagaimana sebuah pidato tersebut mampu membakar semangat pemuda Surabaya pada saat itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mempraktekkan bahwa pada pandemi saat ini, anak-anak saya coba bagaimana mereka mereview situasi, merasakan kondisi melalui pidatonya. Minta tolong untuk Pak Fuad bisa diputarkan atas nama Abigail. Lalu kemudian ada Nindi dan kemudian ada Nafla. Untuk Nafla memang suara saja. Jadi memang itu tanpa kakak tutor semuanya. Perkenalkan, nama saya Abigail Amancila Diomi dari kelas 9 SMK Anugerah Bangsa Semarang. Di kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang betapa pentingnya protokol kesehatan di era new normal. Sudah 7 bulan kita melakukan masa karantina di rumah saja dikarenakan pandemi COVID-19 yang sudah menyerang kurang lebih 200 negara di dunia. Dan sekitar bulan Juni lalu kita memulai memasuki tahap new normal. Kita orang-orang memulai adaptasi kebiasaan baru. Di masa new normal ini kita diberi sedikit kebebasan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Mewajibkan diri untuk mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita harus memakai masker setiap kita berada di luar rumah, mencuci, dan kita juga harus mandi dan mencuci pakaian setelah keluar dari rumah. Yuk, terima kasih. Baik, itu dari Abigail. Lanjut ke Nindi, Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya. Nah, perkenalkan, nama saya Nindi Syahyu Nugroho. Di sini saya akan berpidato mengenai betapa pentingnya kesehatan di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sangatlah cepat penyebarannya.
ratusan ribu orang terinfeksi, hilang nyawanya karena COVID-19 ini. Maka dari itu kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO. Dan menyikapinya juga harus dengan serius. Contohnya, mencuci tangan dengan bersih dan benar memakai sabun. Assalamualaikum kita. Dan sekarang naflah. Untuk yang ketiga, sendiri, kita yang sendiri, atas nama naflah. seperti memberi. Itu voice saja, Pak Fuad. Bisa dibuka Pak Fuad untuk naflah? Karena nanti sebagai pembeda dari 3 orang tersebut, masing-masing penilaiannya berbeda seperti itu. Bisa dibuka Pak Fuad? Kalau belum bisa, dicoba dulu PowerPoint saya juga sambil dibuka Pak. Coba terlebih dahulu. Baik, di dalam PowerPoint tadi, di slide ketiga. Assalamualaikum. Di sini saya akan berpidato mengenai new normal. Seperti yang kita ketahui bersama, new normal merupakan masa dari PSBB menuju normal. Tetapi normal kali ini berbeda karena kita sama lain. Kita lanjut ke PowerPoint. Jadi PowerPoint-nya langsung ke dari slide 1. Dari slide 1. Kemudian slide 2, ini masih tentang konsep. Ke slide 3, Pak. Slide 3 di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme pembelajaran di kami. Teman-teman juga pasti di sana juga pembelajarannya akan sama, yaitu tatap muka, tutorial, dan mandiri. Pada dasarnya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nugroho tentang ruang 1, ruang 2, dan ruang 3 dan 4, bagaimana kita ada materi dasar, aktual, penugasan, dan assessment. Nah, pada kesempatan kali ini, di ruang 1 itu saya mengambil materi di modul, karena pembelajaran kita di pembelajaran modular. Nah, di sini adalah materinya pidato. Kita geser ke slide berikutnya, Pak, untuk yang keempat, coba slide 4. Di situ muncul, ini di tempatnya belum muncul ini, slide keempat, slide keempatnya. Slide keempat itu tentang ciri di dalam proses pembelajaran di Anugerah Bangsa, yaitu bagaimana mengaktifkan semua panca indera. Nah, saya tidak mungkin kemudian menghadirkan peristiwa penjajahan pada waktu Inggris datang ke Surabaya. Nah, saya mencoba memberikan contoh bagaimana anak itu mampu menangkap storiesnya. Artinya anak itu mampu belajar tentang sejarah, bahwa bagaimana dia penduduk Indonesia dijajah seperti itu, dia masih mampu untuk melawan. Nah, saya coba balancing ke saat ini, yaitu bagaimana dunia tentang corona, bagaimana Indonesia saat ini ada corona, dan bagaimana tentang new normal. Nah, saya kaitkan ke materi pidato agar saya menghadirkan peristiwanya adalah coronanya, dan kita materinya adalah pidato. Nah, pidatonya adalah persuasif seperti itu. Nah, sekarang ke slide berikutnya tentang kelima. Nah, di situ ada step by step-nya ya. Jadi Bapak Ibu kalau masih proses belajar di Sportcap, mempelajari tadi yang sudah disampaikan sama Pak Anu dan teman-teman dari SD dan sekarang ke SMP, ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4 seperti itu. Bertahap ya. Nah, ini konklusinya yaitu tentang penilaiannya.
bagaimana sih tentang penilaian ya? Mungkin sudah terbuka teman-teman untuk slide 6. Yang apa ya? Yang tabel. Sabun gitu. Ya, di situ ada nama Abigail Amankila tadi yang pertama, Nindi Suci Ayu dan Nafla. Sangat terlihat sangat tipis perbedaannya antara Abigail dan Nindi sebenarnya. Kalau untuk Nafla memang masih dalam proses speaking atau berbicara memang perlu banyak berlatih. Tapi untuk Abigail Amankila dan Nindi Suci Ayu memang saya kira sudah cakap dalam berbicara, tetapi ini pidato, beda dengan cara berbincang-bincang, beda dengan cara berdiskusi, ini pidato. Maka dari itu di situ terlihat angkanya. Nah, kira-kira bagaimana sih kita menemukan angka-angka itu? Nah, kita menggunakan skor. Ya, jadi kalau di situ ketentuan skornya adalah 5, itu sangat tepat. Contohnya, poin 1 skornya misalnya 4 misalnya. Lalu jumlah skor dikalikan 100 dibagi 30. 30 dari mana? 30 itu adalah poin tertinggi dikalikan dengan item atau indikatornya. Jadi muncul angka 30. Jadi seperti itu Pak Fuad ya. Ini di tempat kami saya belum melihat loadingnya ini untuk yang PowerPoint, tapi sabun nih Pak untuk terlihat seperti itu. Nah, begitu dari bahasa. Untuk tadi saya coba linkkan yang pertama bahasa Inggris, kemudian Pancasila, kemudian tumbuhan, dan kemudian tentang pidato. Sebenarnya kita di sebuah tempat yang besar yaitu Indonesia. Jadi kita berada di sebuah tempat yang besar Indonesia, dan di sini kita sama-sama belajar bahwa mungkin di tempat kami dengan di tempat Bapak Ibu sekalian di seberang sana mungkin berbeda kultur ataupun daerahnya. Tapi ingat bahwa tujuan pendidikan tetap sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dari SMP Kak Eko, saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, kami sampaikan pada tim paket B yang digawangi oleh Riyad ya. Nah, sedikit kami mereview, memberikan sedikit simpulan mengenai apa yang telah kami tampilkan, yaitu yang pertama dari KEK. Jadi KEK ini adalah tutor bahasa Inggris. Nah, beliau menyampaikan prosedur teks, di mana beliau mengambil spotnya itu adalah membuat infus water. Nah, sebagai feedbacknya, siswanya itu disuruh untuk membuat produk, ya, dan kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk prosedur teks. Nah, ini menjadi penting, gitu ya, menjadi penting karena bahasa Inggris itu adalah salah satu keterampilan yang butuh pembiasaan. Nah, dengan cara seperti ini, itu pembiasaan siswa dalam mengungkapkan, mengekspresikan atau istilahnya itu membicarakan dalam bentuk bahasa asing itu tidak sudah mulai terasah. Nah, kemudian untuk tayangan yang kedua itu KIK. Nah, kebetulan tadi tutornya itu yang perempuan 3 itu nama belakangnya A semua, gitu. KEK. Yang kedua KIK. KIK ini adalah tutor PKN, gitu. Nah, beliau menyampaikan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Nah, itu sebagai spot yang diambil itu adalah beberapa objek, ya, objek-objek vital seperti tadi ada gereja, kemudian ada jalan raya dan sebagainya. Nah, sehingga dari cara seperti ini, itu ya, cara seperti ini. Nilai-nilai Pancasila ini dapat tertanam oleh peserta didik
ya, dan bukan hanya menjadi slogan atau menjadi lambang semata. Nah, kemudian untuk tampilan yang ketiga itu adalah Kak Ita, ya, tutor Mapel IPA. Itu beliau mengambil spot praktik langsung ya, proses perkecambahan. Nah, sebagai feedbacknya itu peserta didik diarahkan untuk membuat istilahnya itu membuat ya atau praktik secara langsung proses perkecambahan di rumah. Nah, kemudian untuk tampilan yang terakhir, Kak Darias ini menampilkan naskah pidato. Nah, dari naskah pidato ini dia mengambil spot rekaman pidato dari Bung Tomo. Dan sebagai feedbacknya, ya peserta didik diarahkan untuk membuat naskah pidato, kemudian mempidatokan ya, sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang. Nah, kemudian ya untuk sesi yang terakhir pada tampilan simulasi kali ini itu adalah tampilan simulasi dari paket C yang akan digawangi atau sebagai post leadernya adalah Kak Dita. Monggo Kak Dita, kami persilahkan. Dengan tim yang lain, ini Kak. Monggo Kak Dita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Astinuru. Saya tutor biologi di paket C dan rekan saya satu tim di paket C adalah Mahardika Heru. Hari ini saya akan mempresentasikan materi aktualisasi saya yang sudah saya laksanakan untuk pengajaran materi tentang sistem gerak. Mungkin langsung saja bisa diputarkan. Judul videonya adalah identifikasi organ sistem gerak featuring ayam. Halo kakak-kakak 11 IPA, biologi hari ini akan belajar tentang makanan. Kok bisa belajar tentang makanan? Kan biologi, seharusnya kita belajar tentang makhluk hidup. Hahaha. Tonton dulu. Oke, kalian pasti suka makanan ini. Ayam goreng. Siapa sih yang nggak suka? Terus suka makanan ini? Sate. Kalau yang satu ini, sop buntut. Kalian suka kan? Atau kalian suka semuanya? Kalau kalian suka semuanya, pernah makan semuanya, secara nggak langsung kalian itu sedang memakan sistem gerak dari hewan-hewan tersebut. Sistem gerak, iyalah, sistem gerak itu ada organ-organ seperti tulang, otot, dan jaringan ikat. Bagian apa sih sebenarnya yang kalian makan itu? Tonton video identifikasi berikut ini ya. Oke guys, kita mulai praktikum kita hari ini, yaitu praktikum mengidentifikasi organ-organ sistem gerak dengan menggunakan daging ayam. Pakai yang bagian sayap ya, bisa digerak-gerakan kayak gini. Nah, kenapa sih kok bisa bergerak-gerak seperti itu? Kita masak. Pertama, kita bersihkan kulitnya dulu. Kulit ayam itu banyak sekali kandungan kolesterolnya, sehingga kalau kalian masak bisa dihilangkan ya. Ini seperti sayapnya. Jadi bisa melekat. Ya karena ada jaringan ikatnya, jaringan yang mengikat otot ke tulang. Nih, jaringan ikatnya. Kemudian otot itu berbentuk gelondong-gelondong seperti ini dan diikat ke tulang. Nah, namanya adalah tendon. Tendon itu yang menghubungkan antara otot dengan tulang.
Ini kalau semua bagian ototnya sudah dibersihkan, dan sayap tulang-tulang pipa itu sebenarnya tulang-tulang yang sendiri gitu loh, dan dihubungkan dengan ligamen gitu loh. Jadi mereka sebenarnya adalah potongan-potongan dan menjadi satu struktur karena dihubungkan dengan ligamen. Ya. Nah, di ujung tulang pipa ini supaya menghindari adanya gesekan ada tulang rawannya. Nah, ini yang kita tunjuk tadi adalah ligamennya. Rawan supaya tidak tulang pipa dan bagian tulang rawan ini tulang rawan dan ligamennya dengan tulang itu ligamen. Nah, ini adalah Oke. Saya menunjukkan kenapa saya mengambil misal karena selama ini sistem gerak dan sistem-sistem organ yang lainnya itu diajarkan secara konseptual, padahal hal tersebut itu sangat dekat sekali dengan diri kita, bahkan diri kita sendiri itu adalah sistem tersebut. Dan saya ingin mendekatkan konsep tersebut kepada siswa dengan aktualisasi materi tersebut. Dan selama ini juga kita berinteraksi atau mungkin memakan dari sistem-sistem tersebut dari organisme lain. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa apa yang pelajaran itu kita bisa dapatkan lewat apa saja termasuk dalam aktivitas makan. Saya di sini mencontohkan ayam, ya. Saya di sini mencontohkan ayam, menunjukkan bahwa yang kita makan itu adalah bagian dari ototnya, kemudian menunjukkan bentuk tulangnya, kemudian hubungan antar tulang yaitu ligamen dan hubungan tulang dengan otot yaitu tendon. Saya ingin mendekatkan konsep itu secara kontekstual kepada siswa. Seperti itu. Kemudian untuk penugasannya, saya menugaskan mereka untuk melakukan hal yang sama seperti saya. Bisa diputarkan video tentang tugas Pak Fuad. Video tugas siswa, itu saya sudah merangkum 3 video. 3 video. Jadi 3 organ yang bertahan siapa yang membuat mereka tuh membuat apa, mereka harus tahu. Maka saya nilai itu di identitas. Kemudian di kontennya, isi kontennya saya menilai ada poin-poin tentang eksplorasi konsep mereka, kemudian keterangan yang mereka butuhkan baik secara oral maupun non-oral. Kemudian korelasi antara konsep yang mereka pahami dengan apa yang mereka lakukan. Karena menurut saya itu adalah poin yang penting dalam aktualisasi. Mereka harus tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian yang poin ketiga, indikator yang ketiga adalah sistematika. Di situ saya menilai keterampilan bahwa keterampilan membuat video, tata letak gambar, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ketepatan mereka mengumpulkan. Jadi di situ saya nilai kedisiplinan, kesungguhan, dan kerja keras mereka dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Saya nilai di situ adalah karakternya. Seperti itu. Ya. Bisa sekarang langsung ke Kak Dika. Silakan Kak Dika untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Mahardika Heru. Saya adalah tutor paket C mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam materi saya adalah tentang descriptive text, yaitu bagaimana siswa mampu menggambarkan atau mendeskripsikan suatu benda. Untuk videonya mungkin bisa diputarkan, Pak Fuad. Kak Dika, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, ya. Karena Kak Dika mengajar bahasa Inggris, materi kita hari ini adalah tentang descriptive text.
yang digunakan tempat atau bagian-bagian toys. Ya. It's a doll. It is giraffe. It's purple. It has a 2, 3, 4, and then contohkan saya peragakan bagaimana mendeskripsikan suatu benda. Dalam hal ini saya mendeskripsikan mainan anak saya itu. Nah, selanjutnya saya memberikan video native speaker sebagai pembanding agar mereka belajar juga bagaimana pronunciation kelancaran dalam mendeskripsikan suatu Name is Jessica. She's kind of short. She has long blonde hair. Of course I remember her. I was talking with her at Bill's birthday party. Untuk tugasnya boleh tempat. Kalian pakai gambar itu ya bisa your own words. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk penugasannya saya meminta anak-anak untuk membuat video tentang descriptive text, yaitu mendeskripsikan benda. Jangan lupa orang peserta didik ini mempunyai kekurangan, yaitu dia kesulitan berbicara. Tetapi di sini saya tetap menilai karena dia mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengumpulkan tugas sebaik mungkin. Walaupun pengucapannya tidak terlalu bagus, tapi saya tetap mengapresiasi anak. Andika ini mendeskripsikan idolanya. Yang kedua yaitu video dari Jihan kelas 10 juga. Tapi ini anaknya mungkin pemalu, jadi dia tidak menampilkan dirinya, tetapi hanya suaranya saja. Jihan ini mendeskripsikan tempat kota Semarang. And I was about two of my favorite idols. Their names are Ashley Paul and Paul. Dia menggambarkan dua idolanya. Nah, untuk ruang 3 yaitu penilaian, penilaian aspek yang dinilai pada ketiga siswa tersebut. Nah, di sini ada 6 aspek penilaian. Yang pertama untuk Andika, karena memang dia kesulitan berbicara, dalam pronunciation-nya mungkin nilainya tidak begitu bagus ya. Di sini ada 5 skor maksimal. Di situ saya memberikan nilai 2. Dan untuk kelancarannya juga tidak terlalu bagus. Untuk isi atau topik alur cerita atau alur deskripsinya untuk Andika mungkin terlalu singkat karena tidak ada
sudah pembukaan ya atau identification kalau di strukturnya, jadi nilainya kurang maksimal. Tapi untuk motivasi, kedisiplinan Andika bagus. Jadi di situ nilainya lebih tetap saya apresiasi untuk nilai. Untuk Jihan mungkin juga sedikit pemalu, dan untuk pronunciation-nya juga kurang begitu bagus atau sedang, dan dia cenderung membaca teks seperti kalau didengar ya. Tapi tetap di sini usahanya untuk memberikan atau mengumpulkan tugas secara tepat waktu sangat saya apresiasi. Dan untuk yang ketiga, Fedi Laras, menurut saya ini yang paling bagus untuk dari fluency, pronunciation, isi topik, alur cerita, alur deskripsi yang disampaikan, dan kreativitasnya itu menurut saya bagus, walaupun dia pemalu, tidak mau menampilkan dirinya. Dan untuk pengumpulan tugas juga tepat untuk disiplinannya. Mungkin untuk yang kurang hanya untuk menampilkan dirinya. Nah, untuk pembelajaran untuk materi descriptive text ini dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Inggris saja, tapi ini sering digunakan untuk sehari-hari ya, sering digunakan sehari-hari untuk menceritakan atau menggambarkan suatu benda. Tidak hanya benda saja, semuanya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, kami sampaikan kepada tim paket C, ya, yang diisi oleh Kak Sita dan Kak Dika. Ya, sedikit kami berikan simpulan dari apa yang telah ditampilkan tadi. Yang pertama dari Kak Dita, beliau adalah tutor biologi. Ya, beliau ingin membahas tentang sistem gerak. Nah, spot yang diambil itu adalah daging ayam. Nah, di mana dari daging ayam ini digunakan untuk menunjukkan komponen-komponen gerak. Nah, manfaat yang dapat diperoleh, ini saya teringat dengan Chef Renata. Saya teringat dengan dia itu nggak tahu kenapa gitu. Jadi pada saat saya menonton itu ya, menonton Master Chef itu, beliau memberikan tutorial bagaimana cara memotong daging yang betul gitu. Nah, ini kalau kemudian dikorelasikan dengan tadi apa yang disampaikan kita itu nyambung sekali gitu. Jadi diurut gitu kan, dicari urat-uratnya, kemudian kita potong dagingnya gitu kan, sehingga tidak ada bagian yang terbuang. Nah, itu manfaat yang dapat diambil dari apa yang telah disampaikan kita. Nah, kemudian untuk tampilan yang kedua itu Kak Dika. Saya tidak tahu kenapa ini AA semua ini ya, Dita dan Dika. Jadi tutor kami banyak yang namanya mirip gitu, ya, Kak Dika dan Kak Dika. Nah, Kak Dika adalah tutor bahasa Inggris. Beliau menyampaikan materi tentang descriptive text dan mengambil spot boneka. Dan boneka ini kemudian dideskripsikan, gitu kan, ciri-cirinya, gitu kan, dari warnanya, kemudian bentuknya seperti apa, gitu kan, kemudian disampaikan dalam bahasa Inggris. Nah, sekali lagi keterampilan yang disasar di sini, keterampilan ditembak di sini itu adalah keterampilan kemampuan berbahasa Inggris. Ya, sekali lagi bahwa bahasa Inggris itu salah satu keterampilan yang butuh pembiasaan. Nah, dari beberapa tampilan tadi, dari paket A, paket B, paket C, ya ada beberapa aspek yang dipetik dari siswa peserta didik. Yang pertama adalah kemampuan editing video. Jadi mau tidak mau mereka harus belajar untuk mengedit video. Nah, ketika mereka belajar mengedit video sehingga mereka dikatakan jadi ahli, itu akan menjadi kompetensi tambahan untuk bekal mereka dalam menjalani hidup. Jadi konten kreator atau bagaimana. Nah, kemudian adalah dengan metode ini bahwa segenap kemampuan peserta didik itu muncul semua. Tadi ada kelihatan, ada yang bakat sekali menjadi dubbing, ada yang pengisi suara, ada yang bakat tampil di layar, gitu,
sebagai entertainer dan sebagainya. Nah, begitu tadi ya tampilan-tampilan simulasi dari semua program paket ya. Untuk selebihnya ya kami kepada Pak Fuad ya. Tapi sebelum saya akhiri ya, kami mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang telah kami kekurangan-kekurangan yang kami sampaikan tadi. Gitu kan, jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian waktu dan tempat selebihnya kami serahkan ke Pak Fuad. Baik, alhamdulillah luar biasa, sudah berlangsung lebih kurang 3 jam. Ini meskipun setiap jenjang SMP, SD, SMP, SMA sangat-sangat singkat, tapi paling tidak menjadi memberikan gambaran lah bagi kami praktisi pendidikan lain begitu ya, yang mungkin ingin mempraktekkan ilmu spot capturing ini. Ini luar biasa sekali. Ini merupakan webinar dan pelatihan sosial ya dari pihak Anugerah Bangsa yang dibagi gratis ke luar biasa. Ini alhamdulillah 350 lebih peserta pada terdaftar ya pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Juga masih banyak yang tetap bertahan. Sertifikat sudah kami sediakan ya, tinggal diisi saja, linknya ada bagi Bapak Ibu yang seorang pendidik tentu juga memerlukan bukti ini ya, fisik berupa e-sertifikat. Silahkan di link komentar kami sudah menyediakannya. Jadi bagi Bapak Ibu pendidik mungkin bisa dapat kredit poin juga dari kegiatan ini. Langsung ditandatangani oleh Dr. Insinyur Haji Nugroho Widyasmadi ya. Jadi selaku penemu metode spot capturing ini. Mudah-mudahan record dari video ini, ada 2 video spot capturing ini yang sebelumnya juga nyaris 3 jam. Ini 3 jam lebih nih, 3 jam 20 menit saat ini sudah tercatat. Jadi video ini terrecord, jadi teman-teman misalkan mungkin sebelumnya mengikuti masih terpotong-potong, silakan diulang lagi, bisa diputar ulang videonya. Masya Allah ya, tadi kita sudah diberikan contoh detail per kelas, bagaimana cara mengonsep dari awal, menyiapkan materi pembelajarannya, kemudian menyampaikannya, kemudian mengevaluasinya, mengasesmen. Luar biasa. Jadi kami sangat bersyukur sekali pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa, insya Allah bermanfaat bagi pendidikan kita di Indonesia. Mungkin silakan sebagai penutup bisa kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Nugroho Widyasmadi. Silakan Pak. Kami mewakili tim ya spot capturing Anugerah Nusa Bangsa Indonesia. Pada siang ini kami merasa bersyukur ya, kami mendapat mitra yang luar biasa juga, Pak Fuad dari seberang sana, dari Borneo ya, dari Kalimantan. Jadi ini suatu kerjasama yang dahsyat saya kira. Bagaimana anak-anak bangsa ini bergerak ya, dalam kondisi situasi yang sebenarnya sangat sangat stagnan kita hari ini. Namun tetap kemauan kita bagi generasi muda, kita nggak mau diam, ya, terus bergerak. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya karena keterbatasan media dan juga hal lain mungkin ya karena jarak jauh. Ini kami seluruh Indonesia yang luar biasa, mungkin webinar terbanyak dan terluas ya. Jadi memang ada kendala, tapi saya yakin nanti Pak Fuad akan membuat video ini di YouTube ya, saya kira bisa diakses kapanpun dimanapun. Jadi yang tidak mengikuti hari ini pun saya kira bisa melihat dan menyimak lebih lanjut.
kami juga masih perlu belajar. Jadi saya sebagai penemu merasa ini tantangan juga. Jadi SDM kami pun tetap kita dorong. Ya, ini juga saya yakin belum sempurna. Ya. Tapi paling tidak konsep filosofinya sudah paham bahwa asesmen yang kami dapat, yang kami lakukan itu hanya dua, yaitu anak tahu fakta dan tahu manfaat. Jadi selebihnya kita tidak perlu menjadi suatu beban. Jadi kalau ini anak sudah tahu aktualisasi, sudah tahu manfaat, insya Allah kami bisa mengantarkan amanah daripada masyarakat ini menjadi manusia yang sesungguhnya. Bukan manusia yang mendapat ijazah, tapi manusia yang siap hidup mengolah alam semesta ini menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira itu. Saya juga mohon terima kritik ya. Kalaupun ada kritik, ada saran, saya sangat berbahagia sekali. Ditujukan saja ke Pak Kaiko atau Kak Hasto ya sebagai humas maupun sebagai pimpinan PKB di Anugerah Bangsa. Kami merasa sangat senang kalau spot capturing ini terus taut oleh siapapun, oleh kalangan perguruan tinggi, oleh pendidikan, oleh mahasiswa, dosen semuanya. Jadi ini bagian dari media bersama yang harus kita bangun terus metode ini, karena kita pernah menjadi negara besar, pernah menjadi negara adidaya ya seperti Sriwijaya, Majapahit itu negara adidaya yang dahsyat sekali dengan berbagai macam temuan-temuannya yang jelas itu merupakan satu proses transfer knowledge yang dahsyat. Nah itulah sebenarnya kita ingin gali kekuatan leluhur kita, bagaimana mereka mentransformasikan ilmu itu pada rakyatnya, kepada umatnya. Kita jangan mau jadi bangsa kacung, ya. Jangan mau jadi bangsa yang hanya menggunakan produk-produk asing, namun kita lebih banyak menggunakan burning, jadi yang melahirkan ilmu, yang melahirkan teknologi, yang melahirkan inovasi. Satu-satunya cara adalah kreativitas. Tadi luar biasa, walaupun sekilas ternyata dengan spot cap itu ada lompatan-lompatan kompetensi ternyata. Yang dulunya nggak suka bertani, sekarang dulu tergila-gila dengan bertani, bukan hanya sekedar kecambah dilembabkan dia menjadi tanaman yang luar biasa. Itu adalah suatu percikan api yang membakar si anak itu. Tapi kalau dia hanya membaca saja sampai lulus, sampai apapun dia nggak paham tentang apa itu kekuatan tumbuh suatu kecambah menjadi suatu tanaman besar. Jadi ini sepele, namun kalau ini tidak kita berikan kesempatan pada anak kita berdosa. Karena bagaimanapun juga kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak atau untuk ciptaan Tuhan. Dengan apa ya? Dengan apa yang sudah diberikan Tuhan itu panca indera. Jadi sekali lagi konsep spot capturing adalah memerdekakan spektrum gelombang. Nah, kami Merdeka Belajar yang kami maknai adalah memerdekakan semua spektrum dengan spektrum gelombang otak, artinya di mana kita memberi kesempatan anak itu berkreasi dengan panca inderanya ketika dia menangkap materi-materi yang diberikan. Oke, saya mohon maaf sekali lagi, kita masih berjuang, teman-teman guru di seluruh Indonesia saya kira juga tetap berjuang. Bagaimana intinya anak-anak kita berikan kesempatan ruang gerak yang seluas-luasnya dengan menggunakan panca inderanya. Itu nanti insya Allah akan ada sesuatu yang dahsyat ya, yang akan didapat anak-anak itu yang di luar dugaan anak itu bisa mampu mendeskripsikan yang di luar dugaan kita. Kalau panca indera itu kita berikan kesempatan. Mohon maaf sekali lagi saya mewakili seluruh tim dan pada siang ini mencoba berbagi ilmu. Kalau ada kelebihan ada bagian dari amalan kami, kalau ada kekurangan mohon maafkan dan kami terus mengevaluasi dari masukan-masukan Bapak semua. Pak Fuad, sahabat baik, saya. Pak. Terima kasih Pak, luar biasa. Ini ada dari Sabang sampai Merauke. Baik Pak. Iya, ini Masya Allah ada apresiasi dari beberapa audiens Pak, ya, Pak. Dari Bu Destiana, terima kasih Pak, ilmunya sangat bermanfaat. Dari Mbak Rezeki Hia, dari Mbak Nias. Kami sedikit tambahkan informasi jika Bapak Ibu para peserta yang ingin beraudiensi, mungkin berdiskusi lebih lanjut tentang spot capturing ini, bisa menjalin ya jejaring bersama PKBM Anugerah Bangsa di Facebook beliau, di Facebook mereka Ansa School.
Nah, itu anunya, ID-nya, ID Facebook-nya. Mungkin bisa di-search aja di kolom pencarian Facebook PKBM Anugerah Bangsa. Ya, jadi teman-teman para pendidik, para praktisi, para guru, para dosen yang lain jika ingin terus ya mengkaji dan mempelajari tentang spot capturing ini bisa langsung berjejaring dengan Pak Nugroho Widiasmadi di PKBM Anugerah Bangsa. Facebook beliau sudah kami tampilkan di video facebook.com/ansaschool. Ya. Mungkin semoga kita nanti lain waktu bisa berjumpa kembali, mungkin bisa langsung perjumpaan offline dengan beliau, mungkin langsung bisa studi banding ke Ansa School ya di Semarang, Pak ya. Ya, suara. Baik. Ya, mungkin kami juga sebagai penyelenggara panitia memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami terima kasih kepada pihak Ansa School, Pak Nugroho Widiasmadi, semoga menjadi amal jariah, menjadi berkah buat Bapak, buat keluarga, dan buat saudara-saudara kita semua di sana, penggiat dan pejuang pendidikan. Mungkin dari kami itu, terima kasih teman-teman yang sampai saat ini juga masih bersama kita. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang, selamat berkarya, bekerja, menjadi pejuang pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.